Terima kasih kepada Komik Weeks. Saya diberi kesempatan untuk membacakan komik ya. Sore ini yang saya baca judulnya adalah Persepolis. Ini adalah komik yang berupa memoir dari Marjan Satrapi. Dia adalah seorang komikus yang lahir di Iran pada tahun 1969 tapi sekarang beliau bermukim di Paris. Ini fotonya, kebetulan saya coba menggambar beliau, nggak mirip-mirip amat tapi lumayan lah. Terima kasih. Saya bacakan ya, judulnya Tamasya. Oh, sial. Mereka telah mengambil alih kedutaan Amerika Serikat. Siapa mereka? Siapa lagi? Para pelajar fundamentalis telah menyandera orang Amerika. Oh ya? Mereka menyebutnya sarang mata-mata. Haha, memangnya film James Bond. Kau tidak tertarik? Aku tidak peduli. Lagi pula, Amerika bodoh. Mungkin. Tapi kini tidak ada yang bisa pergi ke Amerika. Kenapa begitu? Coba pikirkan. Tak ada kedutaan, berarti tak ada visa. Jadi mimpi besarku lenyap. Aku tak akan bisa pergi ke Amerika. Kaveh, mereka menutup kedutaan Amerika hari ini. Aku tak akan bisa pergi menemuimu. Mimpiku bukanlah Amerika Serikat, tapi untuk menemui temanku, Kaveh, yang pergi dan tinggal di sana setahun lalu. Lalu beberapa hari kemudian, Departemen Pendidikan memutuskan seluruh universitas akan ditutup di akhir bulan. Oh tidak, sistem pendidikan dan yang tertulis dalam buku-buku sekolah di tingkat berapapun terus memburuk. Semua perlu direvisi ulang untuk memastikan anak-anak kita tidak disesatkan dari jalan lurus Islam. Tentu. Itulah sebabnya kita menutup semua universitas untuk sementara. Lebih baik tidak punya pelajar daripada mendidik para imperialis masa depan. Universitas-universitas pun ditutup selama 2 tahun. Kau akan lihat, tak lama lagi mereka akan memaksa kami memakai jilbab. Dan kau bakal harus menukar mobilmu dengan unta. Ya Tuhan, kebijakan mundur. Unta. Tidak ada lagi universitas. Padahal aku mau belajar kimia. Aku mau seperti Marie Curie. Aku ingin menjadi wanita bebas dan berpendidikan. Dan kalau mengejar pengetahuan berarti terkena kanker, terjadilah. Akulah yang menemukan elemen radioaktif terbaru. Begitulah bagaimana mimpi lainku melayang. Menyedihkan, di usia ketika Marie Curie pertama kali pergi ke Perancis untuk belajar, aku mungkin sudah beranak 10. Suatu malam, mobil ibumu mogok, kita harus menjemputnya. Ebi, ibu! Dua pria berjanggut, 2 bajingan fundamentalis, bajingan, mereka. Tenanglah sayang, tenang. Apa yang mereka lakukan? Ibu, mereka menghinaku. Mereka bilang wanita sepertiku seharusnya didempet ke dinding dan diperkosa, lalu dibuang di tempat sampah. Dan kalau aku tak mau itu terjadi, aku harus memakai jilbab. Lupakan para orang bodoh itu. Ayo pulang. Insiden itu membuat ibuku sakit beberapa hari. Ada yang bisa aku bawakan untukmu, Bu? Jadi, untuk melindungi wanita dari semua pemerkosa potensial, mereka memutuskan pemakaian jilbab adalah kewajiban. Rambut wanita menciptakan sinar yang menarik pria. Itulah sebabnya wanita harus menutupi rambut. Kalau memang lebih beradab pergi tanpa jilbab, berarti hewan lebih beradab daripada kita. Luar biasa. Mereka pikir semua pria mesum. Tentu saja, karena mereka sendiri begitu. Tak lama kemudian, cara orang berpakaian menjadi tanda ideologis. Ada 2 macam wanita. Wanita fundamentalis dan wanita modern. Kau menunjukkan penentangan terhadap rezim,
dengan membiarkan beberapa helai rambut terlihat. Juga ada dua macam pria, pria fundamentalis yang berjanggut dan kemeja dikeluarkan. Lalu ada pria progresif yang bercukur dengan atau tanpa kumis dan kemeja dimasukkan. Islam kurang lebih menentang bercukur. Tapi mari bertindak adil. Kalau wanita diancam hukuman penjara bila menolak memakai jilbab, para pria juga ikut dilarang memakai dasi yang ditakuti sebagai simbol barat. Dan jika rambut wanita menarik pria, hal yang sama bisa dikatakan tentang lengan telanjang pria. Jadi, memakai baju bertangan pendek juga dilarang. Ada sedikit keadilan juga rupanya. Bukan hanya pemerintah yang berubah, orang biasa pun berubah. Lihat dia, tahun lalu dia memakai rok mini, memamerkan paha gemuknya ke seluruh tetangga. Dan kini pria itu mengenakan khador. Kurasa yang ini lebih cocok untuknya. Sedangkan suami fundamentalisnya yang setiap malam minum sampai memberat, kini berkumur dengan penyegar mulut setiap mengucapkan kata alkohol. Dan anak mereka bilang dia sholat setiap hari. Kalau ada yang bertanya padamu, apa yang kau lakukan siang hari? Bilang kau sholat, ngerti? Oke. Awalnya terasa agak sulit, tapi aku belajar berbohong dengan cepat. Aku sholat 5 kali sehari. Aku 10 atau 11 kali. Terkadang 12. Walaupun begitu, semangat revolusi masih terasa. Beberapa demonstrasi oposisi diadakan. Besok akan ada pertemuan melawan fundamentalisme. Aku ikut. Tidak, terlalu berbahaya. Dia akan ikut. Dia harus mulai belajar mempertahankan haknya sebagai wanita saat ini juga. Sejak revolusi 1979, aku jadi lebih dewasa. Ya, setahun lebih dewasa, dan ibu berubah. Jadi aku pergi bersama mereka. Aku menyebarkan pamflet. Senjata bisa buat tembakan, pisau bisa buat tusukan, tapi kami takkan pakai jilbab, konyol kalian. Ketika mendadak situasi menjadi kacau. Jilbab atau pukulan? Untuk pertama kali dalam hidupku, aku melihat kekerasan dengan mataku sendiri. Ayah! Demonstrasi itu jadi yang terakhir buat kami. Selamatkan dirimu sendiri. Situasi kian parah dari hari ke hari. September 1980, orang tuaku mendadak merencanakan liburan. Kurasa mereka sadar, tak lama lagi liburan akan mustahil dilakukan. Ternyata mereka benar. Jadi kami pergi ke Italia dan Spanyol selama 3 minggu. Menyenangkan sekali. Tepat sebelum kami pulang di kamar hotel di Madrid. Lihat ini. Di TV tampak peta Iran dan awan hitam menutupi negeri itu sedikit demi sedikit. Apa maksudnya itu? Sayang, kita tak mengerti bahasa Spanyol. Mungkin mereka sedang membahas soal polusi. Kau kan tahu, Teheran kota paling terpolusi keempat di dunia. Sepertinya mereka sedang membahas seluruh negeri, bukan hanya ibu kota. Besoknya, nenekku menjemput kami di bandara. Nenek, aku membelikanmu gaun hitam. Dia tampak khawatir. Baik-baik saja, Bu. Iya. Oh, lebih baik kulepas saja ini. Panas sekali. Senang rasanya kembali. Tidak ada yang bisa menyamai rumah. Benar. Tapi tak lama lagi tak akan ada rumah. Kenapa ibu bilang begitu? Kau belum dengar? Belum dengar apa? Kita dalam perang. Apa? Mereka memang baru mengumumkannya secara resmi 2 hari lalu. Tapi sebenarnya sudah berjalan sebulan. Fundamentalis Iran berusaha menggerakkan sekutu Syiah Irak mereka agar menentang Saddam. Dia telah menunggu kesempatan. Dia selalu ingin menginvasi Iran. Dan kini ada alasan. Ini invasi Arab kedua. Invasi kedua setelah 1400 tahun. Darahku mendidih. Aku siap mempertahankan negeriku melawan bangsa Arab yang terus menyerang kami. Aku ingin bertempur. Sekian, terima kasih.
Untuk pembaca selanjutnya, saya persilakan Adita Mayoga. Terima kasih. Selamat siang menuju sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Adita Mayoga. Pada kesempatan pembacaan komik kali ini, saya akan membacakan komik berjudul Guts, karya saya dengan teman Mas Topik, bercerita tentang para kumbang yang menggunakan tanduk besar sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, dan kecerdasan. Kita mulai saja pembacaannya. Kalian kukumpulkan di sini karena Tuan Putri sedang sakit. Tugas kalian yaitu mengambil buah ajaib di hutan terlarang, karena hanya buah itu yang bisa menyembuhkan Tuan Putri. Dan seperti biasa, yang pantas memimpin adalah yang tanduknya paling besar. Lucio, kamu yang pimpin. Tentu saja, karena tandukku yang paling besar. Dan mereka pun berangkat. Ayo tanduk kecil, dasar lambat. Akhirnya rombongan tersebut sampai di hutan terlarang. Akhirnya kita sampai di hutan terlarang. Itu buahnya. Wah, gampang nih ngambilnya. Tiba-tiba sebuah burung besar hinggap di pohon. Semua rombongan itu pun terkejut dan kaget. Ternyata mengambil buah itu tidak semudah yang mereka pikirkan. Wah, itu burung besar yang biasa memakan teman-teman kita. Ternyata tidak semudah perkiraan kita. Tapi kalian tidak lihat tanduk besarku ini? Ini adalah bukti kekuatanku. Burung itu bukanlah tandinganku. Lucio benar. Tapi apa enggak sebaiknya kita... Sudah, diam kamu. Kemudian Lucio pun berlari menerjang ke burung besar tersebut. Kita tunjukkan siapa bosnya. Ya! Hajar Lucio! Brak! Lucio kalah dengan sekali kepakan sayap. Apa? Mustahil! Lucio kalah dengan sekali serang. Bagaimana ini? Tanpa Lucio, kita nggak bisa apa-apa. Misi kita gagal. Tapi terlihat kumbang tanduk kecil belum patah semangat. Kalau begini, Tuan Putri nggak akan sembuh. Jangan menyerah. Kita harus berusaha. Aku punya rencana. Tapi kan tandukmu kecil. Kamu nggak boleh membuat keputusan. Tanpa mendengarkan kedua temannya, kumbang kecil pun berlari menuju ke burung besar tersebut. Woi, burung bodoh, tangkap aku kalau bisa. Burung itu menyadari kehadiran kumbang tanduk kecil dan seketika terbang dengan cepat menuju ke arahnya. Bagus, sepertinya dia terpancing. Kumbang kecil pun lari dikejar oleh burung. Ayo, ambil buahnya. Kedua temannya terkejut dengan keberanian kumbang kecil, kemudian dengan cepat memanjat pohon. Ayo cepat, sebelum burungnya kembali. Akhirnya mereka berdua berhasil mendapatkan buah yang diinginkan. Kita berhasil mendapatkan buahnya. Tapi kita kehilangan Lucio dan si tanduk kecil. Tiba-tiba, kenapa berhenti? Itu kan Lucio dan tanduk kecil, mereka selamat. Syukurlah, misi kita berhasil dan kita semua selamat. Ternyata, meskipun tandukmu kecil, kamu sangat berani ya. Kami bangga padamu. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan buah ajaib untuk Tuan Putri. Dan pada hari itu, si tanduk kecil berhasil membuktikan bahwa ukuran tanduk bukanlah segalanya. Tamat.
Terima kasih. Kemudian saya akan bacakan pembaca selanjutnya, yaitu Kak Yuanita Tan. Terima kasih. Halo, aku Yuanita Tan akan membacakan komikku sendiri yang berjudul Cakep. Sayang, aku cantik nggak pakai lipstik ini? Cantik dong, cantik banget malah. Sayang, cantik nggak aku pakai dress ini? Atau yang satu lagi? Perempuan kadang perlu pengakuan memang ya, mau dibilang cantik dan menarik. Dan kalau kita salah bicara, bisa panjang urusannya. Jadi, aku lebih cocok pakai apa? Emang nggak pas di aku kalau pakai itu? Terus, lebih baik pakai warna apa? Bukannya nanti kelihatan tua? Oh, enggak. Bagus kok, cocok. Cantik. Susah jadi cowok. Harus pintar-pintar memuji pasangan. Sedangkan aku sendiri jarang dipuji. Aku harus memperjuangkan kesetaraan gender. Aku juga mau sekali-sekali dipuji cakep. Aku harus cari ide supaya aku dapat pujian. Aha, aku ada ide brilian. Saatnya menjalankan rencana. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep! Yeah, berhasil! Terima kasih. Aku dibilang cakep. The end. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke Mas Iwang. Monggo Mas Iwang. Demikian tadi pembacaan komik dari Dinarus, Aditama Yoga, Kinan Sae, Yuanita Tan, Nica Komika deh. Sinta Carolina, Res Haris, Niki Raisa. Acara ini didukung penuh oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan didanai oleh dana keistimewaan. Terima kasih.